Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, marilah kita dengarkan dan kita simak uraian dan penjelasan Al-Quran secara gramatikal dengan metode Al-Hasani yang merupakan inti dari acara pada kajian Ba'da Subuh pagi ini. Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat sehatnya kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di acara kajian Ba'da Subuh pagi ini yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Haji Hasrizal Al-Hasani. Yang pagi ini penamping beliau adalah Ibu Asli Murni yang akan menguraikan Al-Imran ayat 169. Terlebih dahulu kita sapa dulu Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya Hasrizal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratu muriri waslimuni dan Bapak Ibu semua yang ada di Zoom Al-Hasani. Semoga Bapak Ustadz sehat bersama keluarga dan anggota Al-Hasani semuanya. Dan juga saya sapa Ibu Asli Murni. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu. Ya, sudah siap ya sebagai penamping Ustadz pagi ini? Alhamdulillah, insya Allah. Oke, marilah kita sama-sama mendengarkan kepada Buya Hasrizal Al-Hasani. Saya persilahkan. Syukran Bu Dede. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarnal Qur'ana lizikri wa hal min dzakir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'alamal Qur'an wa 'allam. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama mari selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak Allah memberikan rahmat dan nikmat kepada kita semuanya. Pagi ini udara cerah, udara nyaman dan sejuk. Allah berikan kepada kita nikmat Islam, nikmat agama yang satu-satunya Allah ridai. Inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama yang ada di sisi Allah adalah Islam. Alhamdulillah kita mendapat berkah itu. Lalu Allah berikan kita nikmat iman. Dengan nikmat iman ini mudah bagi kita melaksanakan perintah-perintah Allah. Mudah kita sholat, bangun di malam hari, mudah kita berpuasa, kita tidak merasakan kelaparan, kita ada iman. Mudah bagi kita menyisihkan sebagian harta kita untuk kita berikan kepada orang-orang yang berhak. Mudah bagi kita untuk melaksanakan perintah Allah, dan mudah juga bagi kita menghindari atau menghentikan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Itu berkat iman yang ada dalam diri kita, dalam kalbu kita. Kemudian Allah berikan kita nikmat sehat badan. Dengan nikmat sehat badan ini, aktivitas kita sehari-hari berjalan dengan lancar. Kaki kita melangkah dengan baik, mata kita bisa melihat dengan sempurna, pendengaran kita masih bisa menangkap bunyi-bunyian sehingga kita bisa sempurna melaksanakan perintah-perintah. Kemudian Allah berikan kita nikmat panjang umur. Dengan nikmat panjang umur ini kita memperbanyak bekal menghadap Allah. Kita akan jadikan hari-hari kita adalah hari-hari atau kegiatan-kegiatan yang bernilai ibadah. Setiap detik, setiap jam, setiap waktu, apapun yang kita lakukan, semuanya ada nilai ibadah. Tidur kita, tidur ibadah. Kenapa kita berniat tidur? Pada saat kita segar, kita semangat lagi untuk ibadah. Kita makan kita niatkan punya tenaga kita gunakan untuk taat kepada Allah. Kita punya harta kita salurkan kepada jalan-jalan Allah. Jadi semua kegiatan kita bernilai ibadah. Dan pagi ini yang sangat istimewa adalah kita mencintai Al-Quran. Sampai pagi ini, alhamdulillah, kita masih istiqamah dengan Al-Quran. Orang-orang yang mencintai Quran hanya orang-orang tertentu, orang-orang pilihan. Karena tidak semua orang
yang tertarik dengan Al-Quran. Bila Bapak Ibu yang masuk ke Zoom pagi ini siap menganalisa, siap mendengarkan apa kandungan dari Al-Quran. Alhamdulillah. Dan ini sangat-sangat spesial. Hanya orang-orang pilihanlah yang mau untuk mentadabbur. Dan kita ingin dipanggil oleh Allah dengan panggilan abdan syakura, hamba yang pandai bersyukur. Selawat beri salam tidak lupa kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang manusia agung yang Allah utus ke muka bumi untuk membawa manusia dari kondisi yang gelap gulita kepada kondisi yang terang benderang. Yang tidak tahu mana yang hak dan mana yang benar, sampai tahu bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Alhamdulillah. Dan kita berharap kelak nanti di Yaumul Hisab kita berjumpa dengan beliau. Kita berjumpa dengan Rasulullah, orang yang sangat kita cintai. Manusia agung yang sangat kita harapkan berjumpa dengan dia. Dan beliau mengakui kita sebagai umat. Dan bersama beliau juga kita nanti bersama-sama memasuki surga. Dan di surganya kita juga mohon pada Allah, kita didekatkan dengan Rasulullah. Nah, apa modal kita? Apa hujah kita? Apa alasan kita agar kita berdoa setinggi itu? Padahal beliau seorang nabi. Hujah kita cuma satu. Ya Allah, kami mencintai Al-Quran. Dengan modal ini, dengan modal kita mencintai Quran, ini yang kita jaga sampai akhir hayat kita. Kita berharap nanti di surganya Allah kita bersama dengan Rasulullah. Amin. Semuanya, pagi ini kita membahas surat Ali Imran ayat 169. 169. Nah, pagi ini saya didampingi oleh Bu Asli Murni. Assalamualaikum Bu Asli Murni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ibu ini di mana posisinya ini? Ini di Pekanbaru, Ustaz. Oh, kalau aslinya mana, Bu? Aslinya Bukit Tinggi. Oh, Bukit Tinggi di mana, Bu? Mage. Oh, Mage Mage. Selatan Kamang. Oh. Sama dengan Ibu Titi kemarin, sampai kami sekampung. Oh, itu teman apa? Itu kerja seusia nggak, Bu? Lebih tua saya. Oh. Saya Tapi udah kan, 5 tahun pensiun, Ustaz, 65 umur saya udah. tapi sempat bermain lah. Kalau dulu kan ya, beda 2-3 tahun itu masih dalam permainan gitu ya. Oh iya iya. Nah. Ibu dengan Dokter Asriza itu hubungannya apa, Bu? Adik saya, Ustaz. Oh, adik kandung. Adik kandung saya, memang dialah yang menyuruh saya tampil ini, Ustaz. Sebetulnya saya belum siap sebetulnya, Ustaz. Dia yang menyuruh. Siap tampil terus, Bu, nggak ada masalah. Nanti siapnya saat kita bacakan. Kalau nggak dibacakan nggak siap-siap kita nanti. Iya tuh. Nah, Ibu sebelum ini pernah belajar apa lain? Belum, Ustaz. Bulan November maksudnya ya. Alhamdulillah. Tapi udah banyak kemajuan ya, Bu ya. Ya, alhamdulillah, Ustaz. Jadi ayat 167 udah siap ya. Ya, insya Allah. Nah, kalau gitu kami persilakan Ibu untuk membahas ayat 167. Silakan, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Orang banyak pai kapanti, kacubada gulai dibari. Izin Bapak Ibu subuh pagi menggurai gramatika Al-Hasani. Oh, turut terijal tuh, Bu ya. Ya. Itu ada di samping. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasul ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama malah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan berkat rahmat dan izinnya lah kita diberi kesehatan dan kesempatan untuk hadir ba'da subuh ini dalam pembahasan Al-Quran secara gramatika dengan metode Al-Hasani.
Dan juga salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam kejahilan ke alam yang berilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selanjutnya, terima kasih kami kepada Ustadz Hasrizal sebagai penemu, penyusun, dan pembimbing kami dalam pembahasan Al-Quran secara gramatika dengan metode Al-Hasani. Dan juga terima kasih kami kepada Ustadz Joko sebagai wali kelas kami yang dengan sabar dan ikhlas mengajar dan membimbing kami. Dan juga terima kasih kami kepada seluruh guru pembimbing yang terdapat kami sebutkan satu persatu. Dan juga terima kasih kami kepada Bapak Ibu grup November Malam yang telah memotivasi kami untuk tampil di subuh ini. Baiklah, sebelum saya uraikan surah Ali Imran 169 ini, akan saya bacakan lebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Shadaqallahul azim. Surat Ali Imran ayat 169 saya penggal menjadi 13 penggalan dengan 2 bagian. Satu, penggalan pertama wa, penggalan kedua la, penggalan ketiga tahsaba, penggalan keempat inna, penggalan kelima allazina, penggalan keenam kutilu, penggalan ketujuh fi, penggalan kedelapan sabilillah, penggalan 9 amwata. Itu bagian pertama. Bagian kedua, penggalan ke-10 bal, penggalan ke-11 ahyaun, penggalan ke-12 inda rabbihim, penggalan ke-13 yurzakuna. Saya akan mulai menguraikannya. Wa, pertama wa, huruf bermakna yang artinya dan. Yang kedua, la, huruf bermakna yang artinya janganlah. Yang ketiga, tahsaba. Tahsaba bentuknya KKSAD, cirinya ta, diawali ta, kemudian pelakunya anta. Akar katanya hasiba. Polanya fa'ala. Perubahan tahsab. Perubahan pada awalnya tahsabu berubah menjadi tahsaba karena ada huruf la di awalnya. Muhammad Yunus halaman 102 yang artinya engkau akan mengira. Inna huruf yang keempat, inna huruf bermakna yang artinya benar-benar.
Berikutnya. 6 qutilu Alazina. alladzina kata jamak, Penghubung. kata tunjuk jauh, salah, kata tunjuk jauh, Penghubung. Kata penghubung, Bu. kata penghubung ya, kata penghubung yang artinya orang-orang yang. Kata penghubung orang-orang yang. Selanjutnya penggalan yang ke 6. penggalan yang ke 6, Bu. yang ke-6, kutilu bentuknya KKL pasif, cirinya dhammah kasrah, pelakunya hum, akad katanya qatala, polanya fa'ala. Dalam Muhammad Yunus halaman 331, ya artinya mereka telah dibunuh. Penggalan yang ke-7, fi, huruf jar, artinya di. Penggalan yang ke-8, sabilillah. Bentuknya KBM, terdiri dari sabili dan Allah. Sabili, KBKK, akar katanya sabala, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'ilun. Kata benda tunggal, jamaknya subulun. Perubahan sabilun. Dalam Yunus halaman 162, yang artinya jalan. Jalan Allah. Selanjutnya penggalan yang ke-9, amwatan. Bentuknya KBKK jamak. Cirinya tanwin, akar kata mawata, pelakunya pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya af'alun, tunggalnya maitun. Mak Yunus halaman 432 yang artinya mati. Jadi bagian pertama ini artinya, dan janganlah engkau benar-benar mengira orang-orang yang mereka telah dibunuh di jalan Allah mati. Bagian kedua, penggalan yang ke-10, bal, huruf bermakna yang artinya tetapi. Penggalan yang ke-11, ahyaun, bentuknya KBKK jamak, cirinya tanwin, akar kata hayya, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata benda af'alun. Kalau tunggalnya hayyun, Muhammad Yunus 102 artinya hidup. Penggalan yang ke-12, inda rabbihim. Inda rabbihim bentuknya KBM, terdiri dari inda, rabba, inda, rabbi, dan him. Inda bentuknya KBKK, akar katanya anada, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fi'lun. Muhammad Yunus 282 artinya di sisi. Kemudian rabba, bentuk KBKK, akar kata rabba, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'lun. Muhammad Yunus 136 artinya Tuhan. Selanjutnya him, kata ganti milik, artinya mereka. Penggalan yang ke-13, yurzaquna, bentuk KKSAD pasif, cirinya ya, waw dan nun, pelaku hum, akar kata razaqa,
pola fa'ala, Muhammad Yunus 140, artinya mereka akan diberi rezeki. Arti keseluruhannya dari ayat Al-Imran 169 ini adalah, dan janganlah engkau benar-benar mengira orang-orang yang mereka telah dibunuh dan Allah mati, tapi mereka hidup di sisi Tuhannya dan mereka akan diberi rezeki. Alhamdulillah. Lancar, Bu. Alhamdulillah. Mantap. Alhamdulillah. Gimana rasanya, Bu? Pulang, Ustaz. Tadi kena terganggu oleh Pak Rizal Sebab. Mantap. Nah, biasanya tuh all beginning artificial, mungkin awal-awalnya itu biasa, tidak salah. Syukuran ya, Bu ya. Jadi Ibu sekarang baca Quran itu dibanding dengan sebelum belajar dan setelah belajar, apa yang Bu Asli Murni rasakan? Ya, selama ini kan saya baca, Ustaz. Jadi kalau mengarti saya baca arti tafsir aja. Jadi sekarang saya udah bisa tahu perkata-perkata. Alhamdulillah, dan mulai saya mengerti, Ustaz, arti masing-masing dari kata-kata dan ayat Al-Quran yang saya baca. Iya. Nama Bu Asli Murni itu bagus, Bu. Sudah Asli Murni lagi. Itu superlatif. Iya. Nama kasih orang tua saya, Ustaz. Bagus itu, Bu. Asli satu, Murni satu. Jadi luar biasa. Jadi superlatif. Superlatif. Oke, baik, Bu ya. Alhamdulillah. Salam aja sama orang sebelah tadi, Bu ya, yang tangan tadi ya. Ya. Baik, Bapak Ibu ya, tadi sudah diuraikan oleh Ibu ya. Ayat 167, Bismillahirrahmanirrahim, wala tasabanna. Jadi wah itu dana, janganlah engkau mengira, sesungguhnya, janganlah engkau mengira sesungguhnya allazina kutil, orang-orang yang terbunuh, orang-orang yang mati fisabilillah, di jalan Allah itu amwatan, mati. Oh dia sudah mati, enggak mati dia. Orang yang mati di jalan Allah tidak merasakan mati, karena mereka memperjuangkan agama Allah di perang Badar, di perang Uhud, dan perang-perang lagi yang lain. Kenapa? Kalau kita lihat di dua perang ini, umat Islam diserang. Saya pernah diskusi sama tetangga kita, Islam itu ditegakkan dengan peperangan, dengan pedang. Ayo, mari kita lihat sejarah. Kenal sejarah dia. Pertama di perang Badar itu terjadi di Madinah. Artinya orang kafir menyerang. Bapak Ibu, kalau kita berkelahi dengan orang di rumah kita sama orang, berarti orang itu datang ke kita nyerang. Nah, ini peperangan terjadi di Madinah. Berarti orang kafir Quraisy nyerang orang Islam. Itu pertama. Nah, perang Uhud yang kedua diserang juga di Madinah juga perang itu. Nah, itu satu bukti bahwa umat Islam bukan menyebarkan dengan peperangan, tetapi dengan perdamaian. Dan terakhir, Fathul Mekah. Fathul Mekah pada saat umat Islam pergi ke Mekah, padahal waktu itu sudah takluk tuh kafir Quraisy. Kalau Nabi Muhammad mau semua udah habis semua. Tapi apa kata Nabi? Jangan ada yang darah yang tumpah. Nggak boleh ada darah. Bahkan Khalid bin Walid pun pernah masuk di Ka'bah itu, pernah dia marah kepada memukul salah seorang kafir Quraisy. Nabi marah, ditegur oleh Nabi Muhammad. Nggak boleh, semua perdamaian. Jadi itu satu bukti Islam ditegakkan bukan karena peperangan. Itu sifat Islam membela diri. Nah, di sini Allah katakan kemuliaan. Jadi janganlah kita mengira orang-orang yang mati di jalan Allah terbunuh mati. Bal itu kata membantah kata sebelumnya. Bal ahya hidup. Hidup inda rabbihim, di sisi Allah. Jadi mereka hidup di sisi Allah. Tapi hidupnya tidak dinilai, tapi di sisi Allah hidup. Jadi kalau orang perang di dalam perang fisabilillah kayak Hamzah hidup di sisi Allah sekarang. Ini ayat. Jadi kita percaya sepenuhnya. Jadi bagaimana cara menghidupkan? Ya Allah. Dan mereka yurzakun, diberikan rezeki. Nah, diberikan rezeki ini apakah bentuk rezekinya seperti kita? Allahu a'lam ya. Mungkin kita coba lagi ya berikut. Jadi orang-orang yang mati dalam perang fisabilillah tidaklah mereka mati, tapi mereka tetap hidup bersama di sisi Allah.
Siti itu. Alhamdulillah. Satu bukti. Pada yang bertanya nanti bagaimana Islam dikembangkan, tidak dengan peperang. Peperang itu hanya untuk membela diri. Lawan tidak dicari, basobok tentang milah. Itu bahasa Minangnya. Makasih Bu Asli Murni. Ya, sama-sama Ustaz. Mudah-mudahan Ibu istiqomah Bu ya. Mudah-mudahan Ustaz. Ibu kemarin berapa orang masuk? Ibu Asli Tapi masuk Murni. Ustaz yang ada teman saya namanya Zuliati Ustaz. Teman apa kak? Teman apa kakak dulu? Teman ini, teman dia kami sambil ngajar Ustaz. Kami kan guru. Oh. Guru SMP Ustaz. Jadi sama-sama guru. Jadi dia ngajak ada apa pembahasan gramatika Al-Hasani, kita ikut yuk katanya. Oh. Kami ikut. Dia yang ngajak, dia diajak pernah temannya lagi gitu. Boleh tanya satu lagi, Bu? Ya. Ya, Ibu Asli Murni ada turunan Arab juga. Ada Ustaz. Dari hidung ya, Bu. Sama dengan Buya ya, Buya ya. Wajahnya Ada Arabnya juga kayaknya. Arab tuh. kelihatan wajahnya. Iya. Hidungnya mancung, Ustaz. Iya. Baik Bapak Ibu semuanya, kita tadi uraian dari Bu Asli Murni. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya dan segera kita jawab. Nah, dalam pelajaran kadang kita belajar terus belajar, tentu ada hal-hal yang kurang, ada hal-hal yang tidak pas. Jadi itu kami mohon maaf. Karena namanya proses belajar. Proses belajar itu pasti dimulai dengan apa dulu, dengan hal-hal yang salah atau apa. Itu kami mohon dibukakan maaf sebesar-besarnya. Nah, kalau yang benar itu semata-mata kata dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu semuanya, saya kembalikan ke Bu Riri sebagai MC untuk dilanjutkan acara mungkin perkenalan yang baru-baru ya. Silakan Bu Riri. Ya. Ibu-ibu, bapak-bapak, peserta kajian pada subuh yang dimuliakan Allah. Demikianlah tadi sudah sama-sama kita dengarkan uraian Al-Imran ayat 169 yang disampaikan oleh Bapak Ustadz dan penjelasannya. Semoga kita dapat menyerap ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini dan menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirat. Amin. Amin.